Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk ya, Mbak? Silakan masuk. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Fadila. Oh, Mbak Fadila, baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, kan saya udah tahu nama Mbak Fadila. Nah, nama saya Kauri. Mbak bisa panggil Mbak Kauri. Ini Mbak Fadila. Mbak Fadila dari mana ini? Dari rumah. Oh, dari rumah. Sendirian aja, Mbak? Iya. Baik. Sepertinya Mbak Fadila ada perlu dengan saya. Baik, di sini Mbak Fadila, saya ingin bertanya kepada Mbak Fadila, sebelumnya Mbak Fadila sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh, belum. Baik. Di sini saya akan menjelaskan ya apa itu konseling karena Mbak Fadila kan belum pernah. Jadi sesi konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli. Saya sebagai konselor dan Mbak Fadila sebagai konseli. Agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Dan konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah Mbak Fadila. Bagaimana Mbak Fadila sudah paham apa itu konseling? Nah, baik, kalau Mbak Fadila sudah paham, sesi konseling ini akan dibatasi waktu dengan kisaran waktu 30 sampai 40 menit ya, Mbak. Baik, Mbak Fadila nggak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Semua yang Mbak Fadila ceritakan kepada saya itu terjamin kerahasiaannya. Monggo Mbak mau menceritakan tentang apa? Ungkapin saja. Di sini saya mau konseling tentang lulus SMA. Jika lulus mau bingung mau lanjut kemana? Oh, jadi Mbak Fadila sekarang usia berapa ya? Usia 16. Oh, 16. Berarti kelas sekitar 11. Oh ya, 11 SMA. Baik, di sini Mbak Fadila bingung mau setelah lulus SMA mau lanjut kemana? kuliah atau Kerja. Baik, di sini saya paham dengan kondisi Mbak Fadila. Jadi Mbak Fadila bingung mau lanjut kerja atau kuliah setelah lulus SMA. Mbak mulai muncul perasaan ini mulai dari kapan ya, Mbak? Mulai dari masuk SMA. Oh, mulai dari masuk SMA. Baik. Tapi sebenarnya dari hati Mbak Fadila ingin kuliah atau bekerja, Mbak? Dari hati saya ingin kuliah, tapi di sisi lain masih bingung mau masuk jurusan apa dan untuk biayanya. Oh, jadi di sini Mbak Fadila itu bingung pas setelah lulus SMA itu mau kuliah atau bekerja, tapi di hati Mbak Fadila ingin kuliah, namun Mbak Fadila kayak pikiran biaya bisa atau enggak, dan setelah itu juga bingung mau masuk jurusan apa kalau nanti udah kuliah, begitu Mbak Fadila. Baik. Baik Mbak Fadila, jadi di sini saya akan menggunakan pendekatan CBT ya Mbak, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, di mana pendekatan ini difokuskan untuk mengubah pola pikir Mbak Fadila. Mbak Fadila itu gak perlu khawatir tentang biaya, karena biaya itu udah ada yang sudah ada yang mengatur dari Allah, dan juga Mbak Fadila kan juga orang tua masih lengkap kan, masih alhamdulillah. Jadi kan nanti bisa dibantu sama orang tua akan memaksimalkan biaya pendidikan Mbak, jadi Mbak gak perlu khawatir. Dan di sini tugas Mbak Fadila hanya belajar. Untuk orang tua mendukung kan kalau Mbak itu kuliah? Mendukung sekali. Nah, itu mendukung sekali. Jadi orang tua itu sudah mensupport dengan baik. Jadi tugas Mbak Fadila itu hanya fokus belajar saja, apalagi ini sudah kelas 11, nanti kan kelas 12 ya kan ujian gitu ya Mbak, nanti tinggal fokus ujian gitu. Selain itu ada lagi tidak permasalahan apa?
dan juga bingung kalau lulus karena kuliah tidak mau jadi kerja, jadi masih bingung mau kuliah atau kerja. Oh, baik. Jadi Mbak Fadila juga bingung misal jadi kuliah, apakah di kuliah itu menjamin pekerjaan atau tidak gitu. Baik Mbak, di sini kuliah itu memang ya, ini Mbak Fadila SMA ya, ya memang kebanyakan SMA itu lanjut kuliah gitu ya Mbak. Jadi bisa jadi Mbak ya ini sudah langkah tepat sih Mbak kuliah. Jadi kan di SMA kita bukan seperti di SMK ya yang sudah ada keterampilan gitu kan. SMK juga kan sudah seperti namanya sekolah kejuruan ya tentang menengah kejuruan. Jadi makanya Mbak dengan kuliah, tadi kan kuliah kan itu kan ada skill-skillnya gitu, agak cuma teori. Nah dari situ kan Mbak bisa kayak melatih skill Mbak di perkuliahan tersebut. Jadi Mbak gak perlu khawatir nanti setelah kuliah itu bisa nggak dapat kerjanya susah apa enggak, Mbak nggak perlu khawatir karena di bangku perkuliahan itu Mbak sudah diajari selain teori juga ada keterampilannya. Jadi banyak kok Mbak alumni yang maksudnya yang sudah kuliah mendapatkan pekerjaan di eh, maksudnya yang sesuai dengan keinginan mereka juga banyak. Mereka udah kuliah, udah lulus S1, alhamdulillah juga setelah itu diterima di pekerjaan di pekerjaan kayak di perusahaan itu juga banyak gitu. Jadi Mbak nggak perlu khawatir begitu. Jadi di sini Mbak fokus saja untuk belajar begitu. Setelah itu ada lagi tidak? Kalau tidak berarti sudah cukup. Nah iya baik, ini sesuai dengan, jadi setelah ini setelah melakukan ini konseling ini Mbak apa yang dirasakan, sudah merasa lebih tenang? Sudah lebih tenang dan sudah bisa memilih melanjutkan kuliah atau kerja. Baik, berarti Mbak sudah tenang ya. Ya berarti tujuan konseling kita sudah berhasil sesuai dengan pendekatan pola pikir Mbak mengenai kuliah itu gimana sudah kayak berubah gitu ya, maksudnya lebih baik. Jadi kayak gak pusing apa ya, maksudnya gak mempermasalahkan biaya lagi, fokus belajar gitu kan. Terus kemudian pola pikir mengenai kuliah, setelah kuliah itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik atau enggak, itu juga sudah mulai membaikkan, maksudnya pola pikirnya. Di sini Mbak sudah menerapkan pola pikir yang lebih baik mengenai kuliah, itu pasti banyak hal-hal positif setelah itu. Nanti Mbak sudah merasa lega. Kalau misalnya Mbak belum lega, belum bisa melakukan sesi konseling tahap kedua. Apakah Mbak sudah lega ini? Sebelum mengakhiri, saya bertanya kepada Mbak Fadila. Sudah, alhamdulillah. Berarti sesi konseling kita sudah selesai. Alhamdulillah Mbak Fadila sudah merasa lega. Pesan saya sebelum menutup ini, semangat belajarnya Mbak Fadila. Memang masa-masa remaja, masa-masa ini masih kayak labil gitu ya Mbak fokus aja, jangan lupa berdoa kepada Allah, doain orang tua supaya rezekinya lancar, sehat selalu, bisa menemani proses Mbak Fadila gitu ya Mbak. Nah baik Mbak, sesi konseling sudah selesai. Terima kasih Mbak Fadila. Apabila Mbak Fadila ingin melanjutkan aktivitas, saya perbolehkan, saya persilahkan. Terima kasih. Langsung pamit Mbak. Ya. Waalaikumsalam.